Insya Allah dengan 3 hal ini, ketika kita memenuhi 3 hal ini, apa yang kita inginkan untuk diri kita itu terpenuhi. Oh. Terpenuhi. Misalkan ya kayak orang diet segala macamnya. Wah, ya saya puasa itu program diet saya bagaimana? Justru karena puasa terbantu. Kan pasti ada niatan ya. Mhm, Oh ini Allah Maha Pengampun, ini Allah Maha Murah Hati dan sejenisnya gitu. mhm, Kalau semisal di dalam hati kita ada terbesit, ya udahlah kita nggak usah mas tatok tuh nggak usah mhm. berjuang untuk menyelesaikan puasa itu. Cuman yaudah kita udah tahu Allah Maha ini, ya kita tetap membuka itu apakah tetap boleh Zat? Atau bagaimana? Ya Ustaz. Waalaikumsalam Insyaallah. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Lagi baca apa Ustaz? Lagi baca hukum-hukum Islam. Jadi Hukum ini Islam. buku atau kitab yang saya pilih untuk mengkaji, mencari terkait dengan hukum-hukum syariat Islam. Oh syariat. Jadi bisa dibilang ahkam ahkam fit tafsir. Oh, pas banget nih Ustaz. Saya ini kan mau puasa ya, Ustaz. Mau puasa, mau tanya-tanya. Saya kan mahasiswa, Hmm. terus juga kerja juga, dan juga apa namanya, ya agenda gym dan sebagainya. Hmm. Kalau semisal kita sebagai orang yang sibuk gitu, sebenarnya ada keringanan nggak sih Ustaz, kalau misalnya untuk puasa itu? Wah, menarik ini. Bekerja, belajar, apakah ada keringanan? Iya, Keringanan apa ini? ya Diskon, keringanan. diskon nggak puasa? Iya, Ustaz. 50% atau nggak puasa gitu, kira-kira boleh nggak? Kan niatnya udah sebenarnya udah niat puasa, Hmm. cuman kan Allah kan maha murah ya. Jadi kira-kira untuk diskon rukhsah itu gimana Ustaz? Baik. Sebenarnya sih kan Allah Subhanahu wa taala itu kan Maha mengetahui ya. Maha mengetahui hamba-hambanya dan juga punya kasih sayang yang sangat tinggi kepada hamba-hambanya. Nggih. Jadi Allah ketika memberikan porsi kewajiban tertentu kepada hambanya, pasti hambanya mampu melakukannya. Oh, Mampu melakukannya. Nah, cuman yang menjadi PR itu kita itu harus ngilmui, ilmu. Oh, harus nggih. tahu ilmunya dulu supaya tidak mendahulukan Allah. Oh. Artinya kalau orang itu ya dia melakukan sesuatu atas dasar dirinya, itu kan berarti kan dia mendahului Allah. Apa yang Allah sudah tetapkan itu nomor 2. Oh, Nomor nggih, 2. nggih. Kalau sebenarnya Ustaz, pemain bola kan banyak tuh yang sekarang di Prancis atau mungkin di Arab itu kan banyak. Ronaldo aja bahkan mainnya di Arab sekarang. Kayak Kalau semisal mereka kan juga ada yang Muslim. Kalau semisal lagi main dan sebagainya, terus tiba-tiba puasanya batal atau mungkin minta keringanan nggak puas itu bagaimana Ustaz? jadi gini. Jadi kan syarat puasa ya. Nggih. Sahnya puasa itu yang pertama beragama Islam. Nggih. Yang kedua dia itu berakal. Oh, Berakal. Yang ketiga suci. suci. Oh, nggih. Suci ini lebih kepada perempuan. Ya tidak haid. Oh, iya, iya. Tidak haid. Kemudian yang keempat tahu waktu. Tahu waktu. Nah, dari syarat ini ya untuk dari sisi mampu atau capek segala macamnya itu bukan sesuatu hal yang sangat besar yang bisa serta-merta menjadikan orang itu tidak wajib puasa. Oh. Tidak wajib puasa. Maka juga gini, bukan berarti orang yang capek atau capek ya, capek, lelah, dan sakit itu membatalkan puasa. Atau tidak mewajibkan seseorang untuk tidak melakukan apa yang menjadi beban untuk dirinya.
Hmm. Nah, beda, ada pembahasan sendiri. Pembahasan sakit, lelah, dan tidak wajib. Dan tidak wajib. Beda. Sakit. Lelah, dan wajib. Oh. Nah, kan di sini Mas. Tadi contohkan mahasiswa ataupun para pekerja, mereka melakukan aktivitas. Iya. Dan tentunya ada efeknya. Iya. Ada efeknya. Nah, efek yang terjadi ini bukan berarti menafikan ataupun memutus kewajiban yang lain. Kalau itu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pekerjaan, ya itu menjadi konsekuensi. Ya harus disabar-sabari. Kayak contoh misalkan, kalau dalam syariat itu kita tidak boleh melakukan sesuatu yang menyakitkan. Kayak gitu ya. Kalau sakit, ya kita kan pengennya enak-enak ya. Ngapa harus sakit-sakit? Betul, Ustaz. Contoh misalkan. Contoh itu orang yang berobat. Orang yang berobat kan pengen sehat. Iya. Tapi kadang orang yang berobat itu karena berobat dia harus menerima rasa sakit. Contoh, suntik. Suntik. Itu kan kalau nyuntik itu dua hal. Satu, melukai. Dua, sakit. Nah, dua hal ini kan nggak boleh dalam Islam. Tapi karena tujuan tertentu, mau nggak mau dia harus terlukai, artinya jarum itu menusuk tubuh, loro, sakit. Kemudian dua, sakit. Dia harus menerima rasa sakit itu. Jadi apakah karena dia sakit kemudian dia menerima kerusakan akhirnya dia tidak boleh berobat? Yo tetap harus berobat. Nah, sama kayak antum Mas. Bekerja, belajar itu pasti lelah. Pasti ya, pasti. Pasti capek. Nah, lelah dan capek ini tidak serta-merta menggugurkan puasa. Nah, tapi itu ada nih Ustaz, apa namanya, batasan-batasan tertentu. Kalau semisal ya udah nggak apa-apa kamu boleh nggak puasa wes kayak buka kamu buka aja gitu. Nah, kalau terkait bagi mereka yang boleh tidak berpuasa itu di dalam Al-Quran itu jelas Allah sudah menyebutkan bagi mereka yang sakit. Fa in kuntum mardha aw ala safarin. Kedua, orang yang sakit, yang kedua safar. Dan ini kalau disebutkan sakit, bukan sakit-sakit biasa, tapi sakit-sakit yang itu berhubungan dengan nyawa. Berhubungan nyawa artinya kalau tidak diobati nyawa. Berarti batuk nggak boleh ya? Batuk. Batuk ya. Itu. Belum masuk kategori sakit beneran. Walaupun termasuk sakit ya. Yang kedua karena perjalanan yang membutuhkan waktu yang sangat panjang dan bekal yang banyak. Banyak. Nah, tadi kriteria bagi mereka yang melakukan aktivitas dan diperbolehkan ataupun yang mendapatkan keringanan ya, bahasanya keringanan. Yang pertama, kalau dilihat dari dua kategori orang yang sakit sama orang yang lelah, nah kita bawakan kepada mereka-mereka yang di luar itu, bagaimana? Contohnya seperti orang yang bekerja, yang benar-benar kerjanya itu ekstra artinya yang benar-benar tidak mengenal waktu dan uang. Artinya non-stop. Nah, ketika itu dilakukan dan dia mendapatkan rasa lelah yang sangat amat, maka di situ masuk ada keringanan rukhsah. Jadi Masya Allah Islam itu tegas tapi juga memperhatikan aspek-aspek manusiawi. Manusiawi bukan berarti Islam itu menafikan yang lainnya, enggak. Justru Islam itu karena tegas, nah karena ketegasan itu ada kasih sayangnya. Ada kasih sayang. Kasih sayangnya bagaimana? Kasih sayang itu melihat dari sisi manusiawi, disesuaikan dengan kemampuan. Silakan Mas Fatih, bekerja siang malam, itu dari pagi sampai siang tanpa berhenti di tengah terik matahari. Otomatis kan itu tenaga juga banyak yang keluar, kemudian lelah segala macamnya. Nah, kalau di posisi itu ya membuat Mas Fatih itu
kayak bisa dibilang diambang kayak mau pingsan gitu kan. Pingsan ataupun gimana. Nah, itu boleh. Boleh dia mengambil keringanan. Ringan boleh. Tapi ya perlu digarisbawahi ini. Kapan bisa mengambil keringanan itu? Karena kadang kan, wah aku besok bekerja tanpa berhenti. Sudah ada niatan tidak puasa. Itu salah. Oh, berarti harus melaksanakan dulu, baru nanti kalau misalnya nggak kuat baru batal gitu. Tepat sekali. Benar. Oh ya, siap. Puasa itu wajib. Jadi puasa itu diwajibkan bagi setiap individu yang hidup di bulan Ramadan dengan beberapa kriteria tadi. Muslim, kemudian berakal, balik lah alias. Nah, semua yang masuk kategori itu wajib. Harus niat. Nah, ketika pelaksanaan di tengah-tengah itu ternyata ya mungkin dia sudah niat puasa, sudah sahur, di tengah-tengah di pagi hari ataupun di siang hari itu mau pingsan segala macamnya, nah itu dia diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan nyawa. Nyawa. Ustaz. Kalau semisal nih Ustaz, yang tadi berkaitan dengan perjalanan jauh, kan sekarang kan ada namanya kereta cepat, ada namanya pesawat. Kan kalau misalnya kita ke Bali aja, itu kan sebenarnya jauh ya Ustaz. Terus kita naik pesawat cuma sejam, itu apakah termasuk perjalanan jauh atau bagaimana Ustaz? Yang dikategorikan safar itu para ulama ya membuat klasifikasi lah. Perjalanan yang dikatakan safar atau perjalanan yang tidak dikatakan safar gitu. Dan para ulama tentunya berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Nah, karena berbeda pendapat, kemudian masing-masing tentunya boleh mengambil indikator A. Indikator A ini misalkan selama dia keluar dari rumah dan diniatkan untuk safar dan itu suatu hal yang tidak rutin, walaupun jaraknya itu mungkin di pendapat yang lainnya tidak masuk kategori safar 80 kilo ke atas, tapi dia mengambil pendapat selama dia keluar dari rumah kemudian ada niatan niatnya safar, maka dia kena. Nah, kalau yang indikator yang lainnya jarak. Tapi yang menjadi perhatian ya khususnya buat mahasiswa ataupun siswa, biasanya ya nggak boleh akal-akal lah. Nggak boleh akal-akal lah. Soalnya Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui, gitu kan. Ilmunya sudah ada. Tapi saya tergantung hati. Tergantung hati. Kembali kepada hati. Kadang saya tidak mampu gitu kan. Saya tidak mampu, tapi secara normal sebenarnya mampu. Dan mampu ini kan akhirnya dikembalikan kepada masing-masing ya. Ya kondisional bahasanya itu. Saya mampu, Mas Fatih nggak mampu. Lah terus ini patokannya gimana? Hati. Kembali kepada hati. Wah, ini agak nih Ustaz, kalau hati itu ya akan kembali ke masing-masing. Dan nih Ustaz, kalau semisal kita nih, terutama kan pasti ada niatan ya. Oh ini Allah Maha Pengampun, ini Allah Maha Murah Hati dan sejenisnya gitu. Kalau semisal di dalam hati kita ada terbesit, ya udahlah kita nggak usah nggak usah berjuang untuk menyelesaikan puasa itu, cuman yaudah kita udah tahu Allah Maha ini, ya kita tetap membuka itu apakah tetap boleh atau bagaimana? Cuman kita akan tahu kalau misalnya wah ini misalnya kalau semisal melakukan ini kita akan pingsan gitu. Kita udah memprediksi gitu. Itu gimana Ustaz? Nah, kembali lagi ya. Yang pertama itu kita tidak boleh mendahulukan Allah. Yang kedua, kita itu tidak boleh mendikte Allah. Mendikte Allah itu maksudnya gini. Allah itu Maha Pengampun kok. Allah itu memahamiku gitu. Iya, Allah gitu. Jadi secara tidak langsung ya aku harus dipahami gitu. Aku harus dipahami. Aku melakukan ini memang nggak bisa gitu kan. Nggak bisa. Jadi aku harus dipahami. Nah, dua hal ini yang nggak boleh dilakukan oleh manusia. Karena apa? Karena kalau dia mendahului Allah, artinya ya dia mendahului takdir. Yang kedua dia mendikte Allah
Nah, ini kan yo nggak pantas juga gitu kan. Artinya yang kedua ini bisa masuk kategori meremehkan. Oh, bisa masuk. Meremehkan, dia paham, dia ini seakan-akan dia mengetahui Allah seutuhnya dan dia istilahnya ya kayak bukan yakin terhadap kebesaran kekuasaan. Nah, itu beda. Tapi ini lebih kepada ya kayak remehin lah. Allah Maha Pengampun kok. Jadi artinya kalau orang berbuat dosa, ya nggak apa-apa selama dia bertobat. Gitu. Nah, nggak boleh. Maka tadi, Bu, dilakukan dulu. Ya walaupun manusia punya prediksi ya, prediksi-prediksi, tapi kan semua di tangan Allah ya. Tapi alangkah baiknya kalau didahului dengan hal yang positif, hal yang baik, niat puasa. Sahabat tahu kan kalau sudah niat sahur, kuat. Biasanya itu sering terjadi nggak? Tiba-tiba, oh ternyata hari ini puasa ya, setelah melakukan kegiatan dan sebagainya. Misalnya udah kasih kerja, atau mungkin asik main game, itu kan tiba-tiba, oh buka gitu. Itu bisa kayak gitu ya? Kenapa? Dengan niat itu secara tidak langsung ya, mulai dari atas sampai bawah itu sudah terprogram. Oh. Terinstall dengan sendirinya gitu. Karena niat, sudah. Artinya sudah terinstall. Nah, nanti beberapa hal ya, yang misalkan kita ibarat virus lah. Virus itu sudah ada ini antivirusnya. Kenapa? Karena niat itu gitu loh. Oh. Karena niat itu. Nah, itu menariknya di situ, Mas. Oh, siap. Kan harus dimulai dari sesuatu yang sangat vital. Niat. Nah, kalau niatnya, wah aku besok nggak mau puasa, kenapa? Karena bekerja. Dia lelah ataupun tidak lelah, yang penting karena sudah niat di awal, tidak puasa, dia tidak puasa. Oh, oke. Siap. Puasa. Ini Tat, mungkin berkaitan dengan niat ya Tat. Ini kan kebetulan saya baru intermittent fasting. Jadi baru kurangi makan-makan gitu lah. Kurangi makan-makan, oke. Cuman kan kalau misalnya di Islam ada puasa Daud itu Tat. Kalau semisal puasa Daudnya itu kita selipkan atau mungkin tujuannya untuk intermittent itu kira-kira boleh betul? Atau mungkin Ramadan itu kan juga momen yang pas untuk intermittent juga kan, karena 1 bulan penuh. Itu bagaimana Ustaz? Ya, kalau puasa di luar puasa wajib, misalnya kan insya Allah itu hal yang sunnah ya. Tapi kalau masuk puasa wajib, puasa Ramadan, itu sudah terkonsep. Dan utuh. Artinya kita sebagai manusia biasa ketika melakukan sesuatu kan pasti ingin amalanku, perbuatanku diterima. Maka untuk sampai pada situ, dia harus memenuhi segala ketentuan, baik syarat, rukun, dan kewajiban. Kewajiban. Insya Allah dengan 3 hal ini, ketika kita memenuhi 3 hal ini, apa yang kita inginkan untuk diri kita itu terpenuhi. Terpenuhi. Misalkan ya kayak orang diet segala macamnya. Wah, ya saya puasa itu program diet saya bagaimana? Justru karena puasa terbantu. Saya belajar Ustaznya, puasa malah ini segala macamnya. Justru karena puasa belajar terbantu. Terbantu. Karena ada beberapa hal yang ketika orang puasa itu dirinya itu tadi terprogram dengan baik, sehingga program-program yang lainnya itu bisa tercover. Gak usah mikirin, wah nanti saya makan siang apa gitu. Wah nanti saya jajan apa gitu. Itu salah satunya. Dan dari sisi kesehatan juga sama. Orang bekerja sama orang yang belajar itu kan harus memperhatikan kesehatan. Dan sumber penyakit utama bagi orang manusia yang sering konsumsi ya, dari perut. Karena makan. Nanti apa kata Nabi nanti kalau ketemu kita itu di selama hidup di dunia puasa berapa kali, puasa Ramadan berapa kali. Nah kan malu, saya selama hidup 2 kali atau 3 kali bolong. Kenapa? Karena bekerja. Wah malu kita. Siap. Berarti kita nih Zat, yang menyesuaikan berarti kita ya. Berarti tadi kan kalau misalnya ini juga apakah termasuk di konteks ibadah selain puasa atau hanya puasa saja? Misalnya tadi sholat, yaudah kita yang menyesuaikan jadwal sholat. Dan puasa kan berarti kita yang menyesuaikan puasa. Ya, kita menyesuaikan ibadah. Tapi tentunya ibadah, ya pelaksanaan ibadah itu kembali kepada masing-masing.
Oh, kembali ke masing-masing. Artinya contoh misalkan, ibadah itu ibadah sholat ya. Ibadah sholat itu kan harus berdiri. Dan kita harus mengikuti. Nah, tapi karena kondisi kita itu tidak memungkinkan untuk berdiri, maka boleh duduk. Misalkan kita hanya bisanya duduk rebahan gitu kan. Nah, ibadah menanggapi, syariat menyetujui, artinya diperbolehkan karena memang masuk kategori tadi ada keringanan dan rukhsah itu mah. Masya Allah. Jadi kadang kalau misalkan manusia itu melakukan sesuatu karena berkaca pada dirinya, nah nanti masing-masing akan berbeda-beda. Maka Islam hadir untuk menyamakan semuanya. Wah, nah ternyata itu nggak ada alasan, wah saya bekerja. Tapi gitu. Dan tentunya gini, biar ibadah itu maksimal ya. Tentunya saat berpuasa, yang pertama harus niat yang kuat. Niat dan harus tahu bahwa apa yang dilakukan itu ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, sahur harus makan makanan yang bergizi. Bergizi. Ya mungkin yang sebelumnya dalam satu hari dia makan berapa kalori misalkan ya. Nah itu bisa dilakukan saat sahur. Disesuaikan ya? Disesuaikan. Itu yang kedua. Jadi niat, kemudian makan bergizi. Kemudian yang ketiga, ya jangan lupa untuk meminimalisir segala sesuatu yang merusak puasa. Salah satunya alasan. Alasan. Karena alasan-alasan itu bisa mengikis kekuatan niat. Mengikis kekuatan niat. Niatnya misalkan ya, dia melakukan perjalanan ke misalkan kemana? Solo lah. Dulu kenceng gitu kan. Tapi ada berbagai pertimbangan alasan. Wah nanti kalau misalkan di jalan kayak gini, nanti kalau misalkan kayak gini. Nggak jadi berangkat. Bisa ya. Tapi kalau misalkan dia sudah niat berangkat dan ada kejadian, insya Allah dia dapat solusi. Solusi. Nah, menarik. Ternyata ya Islam sebetulnya sangat simpel ya. Simpel banget, udah jelas gitu kan. Udah jelas, sesuai dengan kondisi manusia. Dari zaman dulu sampai nanti akhir zaman. Satu paket. Berkaitan dengan puasa, berarti tadi ya pokoknya intinya kita sesuaikan dulu, kita usahakan dulu, kita maksimalkan apa yang bisa kita lakukan ketika melakukan pekerjaan, melakukan pembelajaran dan sebagainya. Baru nanti kalau misalnya tubuh bilang menyerah atau mungkin kita sudah tepar duluan, nanti yaudah itu rusak bagi kita. Betul. Gitu. Dan gampangnya itu nunggu alarm. Badan pasti udah memperingatkan gitu. Dan alarm. Kalau sudah ada alarm berarti tubuh butuh sesuatu. Entah butuh istirahat atau butuh yang lainnya. Jadi jangan mendahulukan alarm. Kayak seakan-akan kita mencet alarm. Alarm. Iya Ustaz. Ini Ustaz. Ini kan saya pekerja juga mahasiswa dan juga ya sedang fokus menguruskan badan juga. Jadi harus butuh olahraga. Kalau dari jenengan kira-kira ada saran atau masukan nggak Ustaz berkaitan dengan puasa tadi yang biar saya itu kuat untuk menghadapi ibadah itu? Ya ini terkait dengan manajemen ya, manajemen waktu sama manajemen aktivitas ya. Orang yang berpuasa itu memang harus membagi waktu dan juga membagi kegiatan. Jangan sampai waktunya itu terlalu banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Sama juga kegiatan, jangan sampai kegiatan-kegiatan itu mengganggu aktivitas ibadah kita. Nah, maka yang pertama yang sudah dilakukan adalah di malam hari harus mengatur jadwal. Kira-kira jadwal yang benar-benar diprioritaskan itu yang diutamakan terlebih dahulu, dilakukan. Dan itu harus selaras dengan ibadah. Artinya misalkan kalau itu sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan, dilakukan. Tapi kalau itu adalah sesuatu hal yang hanya sifatnya hore-hore gitu kan, euforia, lebih baik dikurangi.
Dikurangi, itu yang pertama. Jadi manage waktu. Kemudian yang kedua tadi niat, terus sahur, puasa. Nah, yang ketiga, jangan lupa selama berpuasa itu jangan lupa untuk memasukkan sisi ruhiyah yang menguatkan jiwa kita. Ya. Tetap bekerja, tetap belajar, tapi jangan lupa untuk mencari ilmu yang bisa menguatkan ruhiyah kita. Dengan kajian, dengerin murotal, witir, dan lain-lainnya. Yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah hilangkan dan jauhi segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Secara individu. Maksudnya secara individu personal. Okay. Kita tahu kalau kita itu terlalu misalkan ya over, itu akan membuat misalkan kalau punya riwayat apa gitu kan, misalkan jantung segala macamnya, itu dikurangi. Dikurangi. Nih saya terlalu stop gitu kan, nanti jantung saya kena dan bisa puasa batal. Jadi paling enggak itu dia melakukan sebatas normal. Kekuatan ini, sebatas normal. Nah, insya Allah dari 3 hal itu, beberapa hal tadi bisa menguatkan dan bisa melancarkan kegiatan antum selama berpuasa. Dan 3 hal lagi terakhir, 3 hal ini yang harus ada dalam diri kita. Yang pertama itu ada harapan. Harapan artinya ya Allah kuatkan aku, mampukan aku. Nah, bukan aku nggak bisa. Jangan langsung menyerah. Yang merah itu sudah mendahulukan rasa takut. Daripada harapan. Nah, harapannya harus. Yang kedua, sabar. Sabar. Contoh tidak sabaran itu tadi, aku sudah niat nggak puasa karena pasti capek. Itu nggak sabaran. Yang namanya sabar itu dia harus merasakan dulu. Yang ketiga, yang terakhir, bersyukur. Kalau dia bersyukur, ya sesuatu yang akan hilang dari dirinya, dia akan ikhlas. Contohnya misalkan, kalau dia maksimal bekerja 10 jam, dia mendapatkan income sekian juta. Tapi karena dia bersyukur ya atas apa yang dia lakukan, walaupun income-nya berkurang, tetap dia akan legowo. Legowo itu biasanya nggak apa-apalah, itu urusan duniawi. Jadi 3 hal itu harus ada dalam diri kita. Terutama bagi seorang pekerja, seorang penuntut ilmu yang dia itu menguras energi. Gitu Mas. Insyaallah. Ya, berkaitan dengan puasa dan juga realita kita sebagai manusia, saya dapat banyak sekali hal yang baru, terutama berkaitan dengan rasa capek dan lelah dan bagaimana kita memanfaatkan ya bahasanya, menyadari bahwasanya rahmat Allah itu memang ada, cuman harus diketahui bahwasanya rahmat itu bukanlah sesuatu hal yang datang secara kira-kira dan kita harus mencapai batasan untuk memanfaatkan rasa hati. Dan yang terakhir tadi berarti tipsnya adalah niat, sabar, dan syukur nih. Syukur. Masya Allah. Syukur. Kan insya Allah gitu Mas. Ini saya harus ngejar waktu. Ada Mas setelah ini? Ada kajian yang harus dilakukan sama santri-santri. Oh iya, ngapunten sangat banyak. Insya Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Enak kita aman.